Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terdahulu, jadi sehingga sempurnalah menjadi Al-Quran. Bapak Ibu, 30 juz yang telah ditulis di dalam Al-Quran secara spesifik yang telah diperintahkan kepada kita sebetulnya hampir kurang lebih 200. Tapi 200 itu kita susah mengingatnya. Diringkas lagi menjadi sholat itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Karena dengan adanya kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah dijaga sifat mungkar dan nakir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya berbentuk materi apa yang kita punya, dari mulai harta benda yang kita punya, toh itu hanya sebagian. Sucikanlah harta benda yang dititip kepada kita. La insya Allah itu yang menghantarkan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sedekah bisa berupa materi, bisa berupa harta dan benda. Ibumu di situ tertuang dalam surat Al-A'raf. Yang dimaksud berbuat baik kepada bapak dan ibu itu artinya kita berbuatlah baik kepada sesamanya. Kalau diterjemahkan secara rinci dan secara utuh, jadi tidak ada alasan sebagai umat Allah kita harus berkewajiban saling menjaga silaturahim satu sama lain. Jangankan kepada manusia, termasuk kepada ciptaannya yang berbentuk makhluk lain seperti binatang dan sebagainya, kita wajib menyayangi, wajib mengasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di sini kenapa kita selalu berbuat baik kepada sesama, khususnya bapak ibu dan saudara kita. Di surat situ disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan dosa sebesar gunung pun kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita memiliki dosa dan kesalahan kepada orang tua kita dan kepada saudara-saudara kita dan kepada teman-teman kita dan sesama kita, dan kita tidak minta ampun dan tidak diampuninya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan mengampuni. Maka dari sini, ini hari yang bahagia, hari yang sangat fitri, maka jangan sampai kita lewatkan. Mintalah maaf kepada sesama kita, entah kita sengaja atau tidak. Inilah hari kemenangan kita untuk saling memaafkan pada satu sama lain. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Tidak ada salahnya kita berikan doa yang terbaik buat bapak ibu kita, buat saudara-saudara kita, kakek nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Maka mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan diterima di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berpakaian yang indah. Maka bapak itu sebagai muslim, surat Al-Mujamil menyebutkan di situ adalah kita diwajibkan untuk berpakaian yang indah. Indah itu artinya berpakaian sesuai di mana kamu berada. Di dalam ibadah berbeda, di dalam kita bekerja berbeda, di dalam silaturahim berbeda, di dalam bertamu berbeda. Maka selalu berpakaian yang indah. Karena berpakaian indah itu adalah mencerminkan ciri kepribadian kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan perintah yang kelima, yaitu di situ disebutkan sholat Jumat. Sholat Jumat di surat Al-Jum'ah disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah perlu diketahui bahwa indahnya Islam adalah di sini. Kita diwajibkan beribadah kepada Allah ada 3 hal. Satu, yaitu harian berbentuk sholat fardu 5 waktu 1 hari 1 malam. Dan masih ada kesempatan kalau kita boleh melakukan, yaitu seminggu sekali sholat Jumat. Dan kesempatan yang paling terakhir kita untuk beribadah kepada Allah setahun 2 kali kita diperintahkan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itulah perintah-perintah Allah yang berbentuk yang harus kita laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, yaitu tadi saya sebutkan sholat Jumat, dan berikutnya adalah di sini bersolawatlah kepada Nabi kita, Nabi besar Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu shollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
Jangankan di sini Allah selalu memberikan rahmat terus. Nabi pun selalu memohonkan rahmat kepada Allah. Maka Nabi memberi kita untuk berselawat. Yang dimaksud berselawat di sini, Bapak Ibu jamaah, setiap kita berdoa menurut ajaran Islam, jangan sampai kita tinggalkan, yaitu berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Maka dimanapun berada, jangan sampai kita tinggalkan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perintah yang ke-6. Dan perintah yang ke-7, insya Allah sebentar lagi kita harus menjalankan perintah yang ke-7, yaitu berkorban. Berkorban di sini adalah menurut ajaran kita, yaitu berbentuk harta benda sebisa mungkin berupa hewan. Hewan yang disebut adalah bisa sapi, bisa juga kerbau, bisa juga kambing. Jadi mana kemampuan kita? Bapak Ibu baca, inna a'toina kal kausar fasoli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itulah perintah kita untuk melaksanakan korban. Insya Allah berapa bulan lagi ke depan kita akan melaksanakan perintah Allah yang ke-7 ini. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengenai korban, jangan ditafsirkan kalau kita mampu berkorbanlah dengan sapi 1. Kalau tidak mampu, sapi 1 dibagi dengan 7. Kalau tidak mampu lagi dengan kambing. Tidak mampu berkorban, silakan kita membantu tenaga kita di dalam tempat-tempat pemotongan hewan. Tidak mampu lagi kita membantu tenaga kita, makanlah nanti daging korbannya. Itulah yang namanya korban. Jadi itulah indahnya Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan perintah yang ke-7 yaitu puasa. Alhamdulillah, surat Al-Baqarah 183 menyebutkan kita diperintah. Perintah di situ bukan diperintah kepada orang Islam, yang diperintah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita taat dan patuh menjalankan perintahnya berupa puasa. Bapak Ibu, puasa di sini jangan diartikan kita hanya sekedar nahan haus dan lapar. Tapi yang terpenting dari situ adalah kita bisa mengerti, merasakan penderitaan dari saudara-saudara kita. Kita merasakan puasa haus dan lapar karena perintah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang merasakan haus dan lapar karena keadaan. Alhamdulillah, kita bagian daripada yang perintah. Alhamdulillah. Dan puasa itu jangan ditafsirkan puasa tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tanpa kita puasa pun tetap mulia. Jadi kita tafsirkan puasa kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Karena puasa kita akan bisa terjaga amarah kita. Kita belajar menahan emosi kita. Itulah yang dimaksud. Dan kita bisa menjaga pengertian satu sama lain. Diajarkan toleransi yang sangat tinggi kepada sesamanya. Saling berbagi makanan, saling berbagi kasih, dan berbagi kasih sayang, dan lain sebagainya. Itulah makna daripada perintah Allah yang berupa puasa. Dan alhamdulillah, perintah yang ke-9 yaitu adalah kita diwajibkan untuk bayar zakat. Zakat ini perintah Allah setahun hanya sekali. Setahun hanya sekali. Walaupun sekali ini bermakna yang sangat besar sekali. Apabila kita sampai lupa tidak membayarkan zakat, insya Allah apa yang kita laksanakan sebulan penuh ini seolah-olah makruh, sia-sia, tiada guna apa-apa. Dan maka itu bayar zakat sampai jangan ditunda-tunda, karena itu adalah sebagai kewajiban. Dan bayar zakat seyogianya sebelum sholat Id harus sudah terlaksana. Sebelum sholat Id zakat tadi sudah tersalur kepada yang berhak untuk menerimanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua sudah menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan paling yang perintah terakhir yaitu haji. Di situ ada disebutkan beberapa haji ini perintahnya dari Al-Baqarah ada, Al-Imran ada 3 surat kalau tidak salah yang memerintahkan kita berhaji. Yang dimaksud haji adalah penyempurnaan daripada ibadah kita, penyempurnaan daripada kita sebagai orang mukmin, orang muslim. Jadi di situ tapi masih ada yang lagi indahnya Islam. Haji itu bagi orang yang mampu secara fisik dan mampu secara material. Tapi insya Allah
kunci daripada utama terletak pada niat. Insya Allah Bapak Ibu, harapan niat yang paling baik, minimal kita umroh harus bisa berniat, insya Allah bisa ke tanah suci, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua tadi saya sebutkan, pegangan kita selama di dunia dan akhirat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yaitu jalankanlah sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul itu apa? Yaitu adalah sunnah Rasul itu yang disebut adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diterjemahkan, dicatat oleh beberapa imam-imam terdahulu, antara lain Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, hadis itu adalah beberapa kali tuntunan yang termasuk adalah aturan-aturan yang jangan sampai kita tinggalkan, melangkah kita jangan sampai melangkahi dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Yaitu hadis adalah sabda-sabda Nabi. Saking banyaknya hadis, Nabi SAW hanya mengingatkan kepada kita, hadis itu adalah ringkasannya cuma 3 kata saja, 3 hal. 3 hal hadis adalah yang pertama yang perlu kita ingat dan catat betul-betul, dan jangan sampai tidak dijalankan. Pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi Nabi mengatakan, yang paling utama sebagai orang muslim, pertama, mata kita melek setiap bangun pagi, niatlah dengan hati yang baik, niatlah dengan kata-kata yang baik, niatlah dengan kata-kata yang indah. Karena kalau hati kita yang masih suci, pikiran kita yang masih bersih, diisi niat-niat yang baik, insya Allah hati kita dan pikiran kita jadi bersih dan baik pula. Walaupun kita belum melaksanakan niat itu, tapi hati kita dan pikiran kita sudah diisi niat yang baik, insya Allah kita sebagai makhluk yang baik juga. Itu yang pertama. Dan hadis yang kedua telah disimpulkan di situ adalah qulu dulala binatin wa qulu dulala binnah. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu melakukan apapun kegiatan ibadah, kegiatan apapun di dunia ini, sudahlah, tidak usah butuh dipamer-pamerkan, tidak usah butuh ditonjol-tonjolkan. Yakinlah apa yang kita lihat, yakinlah apa yang kita jalankan itu, yaitu adalah sesuatu ibadah yang mulia. Allah pasti melihatnya dan pasti akan diganti. Itu yang dimaksud qulu dulala binatin wa qulu dulala binnah. Dan yang ketiga, pesan Nabi tentang hadis yang adalah kunci yang paling utama. Ini yang harus kita pegang dengan kuat. Pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kedua, qulu dulala binatin wa qulu dulala binnah. Yang ketiga, khairunas maka hukum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah apabila berguna dan bermanfaat buat orang lain. Sudah, tidak usah berbicara dalil yang muluk-muluk, karena dalil itu adalah untuk kepentingan beberapa kelompok masing-masing, pembenaran diri masing-masing. Tetapi yang paling utama, sabda Nabi yang paling terakhir ini adalah, yaitu khairunas maka hukum linas. Maka Bapak Ibu isi sendiri, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan berguna buat orang lain. Inilah kurang lebih sabda Nabi SAW yang masih patut, yang harus kita teladani, yang patut kita jalankan. Maka kita harus jalankan jadi makhluk manusia yang paling terbaik tadi adalah berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan Al-Quran yang 10 perintah tadi adalah ada ringkasan 3 yang jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita langgar. Dari 10 perintah tadi, 10 perintah kita belum bisa menjalankan. Ada 3 kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kira-kira artinya, 1, hei orang-orang yang beriman, kamu jangan mengatakan apapun yang kamu sendiri belum paham. Perlu dicatat nih. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan perintah Al-Quran secara penuh yang 10 tadi, jangan sampai melanggar ini. Hei orang-orang yang beriman, yang bertakwa, jangan kamu jangan mengatakan apapun yang kamu sendiri belum paham. Jadi artinya, jangan bercerita, jangan bicara, jangan apapun kalau kita sendiri belum mengetahui apa yang kita omongin. Itu peringatan Allah SWT. Dan yang kedua, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 23, ayat 2 dan 3. Jangan membuat kita kemurkaan di sisi Allah, karena
kita melakukan apa-apa yang kita sendiri belum pernah melakukan. Jadi Bapak Ibu, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita. Jadi jangan sampai kita melakukan apapun kalau kita sendiri memang belum melakukan. Seperti contoh, kenapa kita mesti memaksakan kepada anak-anak kita untuk beribadah, untuk sholat, contoh, tapi kita sendiri tidak melakukan? Kenapa kita memaksakan kepada anak kita, saudara dan siapapun untuk ngaji, kita sendiri belum pernah ngaji? Ini contoh yang paling nyata. Jadi semua itu membutuhkan perilaku, membutuhkan contoh yang sangat baik. Dan kalau kita belum bisa melakukan 10 perintah lagi, yang paling terakhir kali adalah Allah mengatakan, jagalah hubungan yang paling terbaik, harmonis kepada sesamamu. Di sini, berbuatlah baik, berbuat baik tidak mesti harus mengeluarkan harta dan benda. Yang paling pertama, salamlah kepada siapapun. Tidak bisa salam, tersenyumlah kepada siapapun. Insya Allah kita semua akan mendapatkan balasan tersenyum pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah penjabaran daripada tuntunan ajaran Islam kita, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul dan pesan-pesannya. Insya Allah yang jabarannya sedikit ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita jadi mahkotnya nanti di yaumil qiyamah. Insya Allah nanti akan mendapat sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari untuk penutup kita sama-sama berdoa mengenadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan atau makfirah, bulan penuh infatul lana. Insya Allah kita semuanya akan diselamatkan oleh api neraka. Mari Bapak Ibu semua mengenadahkan tangan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dirahmati dan diridhoi dari umat-umatnya yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafiqa bimajidah. Ya Rabbana lakal kama bagili jalil al-karim majid sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah Rahman Rahim. Allahumma innaka al-bukarim, Allahumma innaka al-bukarim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka al-bukarim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afid alaina sabran wa tabit aqdamana fansural al-qawmil kafirin. Rabbana tolongna anfusana wa in taqabbal wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta kuntu subhanaka minadz dzalimin. Rabbana kabirana wa sayyidatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma firli junubi wali warhamhum kama rabbayani shighra wali jamil mu'minat wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat wa taibaina bainahum bil khairat rabbil fir warham la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna taqabbal salihin wa tub innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al sholihan wa ta'atan wa umruhu wa tawilan wa jumasian wa rusakan wa huluron wa rusakan wa jasa rusyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ja'alna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam subhana rabbika amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk Bapak Ibu, semua sajadahnya ditaruh di tempat sini aja dulu, dan kita semuanya, yuk kita mendapatkan hadiah Ramadan. Kita telah disediakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nikmati hidangan yang sudah disediakan. Amin. Monggo.
Bu, rambut tuh toh? Iya. Oh, Rambut tuh. Oh iya iya. foto, syuting nggak? Ini gini ya. Mas, ini mas. Oh. Siapa lontong? Lontong, nasi, apa lontong, centongnya mana? Lontong tolong. Pak, kepanjangan deh. Ini masalahnya sama. Jadi beli bukan ini. Beli berarti. Nah, ada mana? Ada di sini aja. Di sini aja. Iya, depan. Ini sebelah mana? Nah, Belum datang, besok pada kesiangan kali. Ya.